Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita di malam ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Nah, sekarang saat berdiri, arah pandangan orang yang sholat itu kemana? Ini dibahas oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, karena ini adalah termasuk hal yang penting juga ketika kita sholat. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama madhab. Pendapat yang pertama, arah pandangan ketika kita berdiri sholat itu ke arah tempat sujud. Artinya ke bawah, ke tempat sujud kita, tidak menghadap ke depan pandangannya, tapi ke bawah, ke tempat sujud. Ini pendapat bisa dikatakan pendapat mayoritas ulama madhab dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad, bahkan juga Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Dalil mereka pertama, hadits riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Beliau berkata, kana Rasulullah idza shalla rafa'a ra'sahu ila sama, taduru aynah yanzuru hahuna wa hahuna. Dulu Rasulullah, kata Abu Hurairah, apabila beliau sholat itu belum memandang ke langit. Jadi beliau sholat Allahu Akbar memandang ke atas. Dulu, kata Abu Hurairah, pandang ke sana, pandang kemari, ke atas. Tidak juga ke depan, bahkan ke atas. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun turunkan firman-Nya, qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Maka kata Abu Hurairah, ketika turun ayat ini, fato'arosahu wa nakasa fil ard, maka Nabi pun mulai menundukkan kepalanya kalau sholat, dan beliau arahkan ke tanah, ke tempat sujud. Ini dalil yang dipakai oleh mereka. Dalil pertama. Dalil kedua, mereka juga menggunakan hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah idza dakhala al-Ka'bah ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha." Adalah Rasulullah SAW apabila masuk Ka'bah, mau sholat, maka tidak pernah pandangan beliau itu berpaling dari tempat sujudnya sampai keluar. Sampai keluar lagi. Jadi pandangannya itu tidak pernah berpaling dari tempat sujud. Ini dalil yang dipakai oleh mereka kedua. Yang menunjukkan tentunya semua dalil ini dua ini menunjukkan bahwa kita kalau dalam sholat arah pandangan itu ke tempat sujud. Cuman di sana ada lagi pendapat yang lain, pendapat kedua, dan ini merupakan pendapat Imam Malik rahimahullah, pemilik madhab Malikiyah. Belum menyelisih madhab yang pertama tadi itu. Beliau berpendapat orang sholat itu memandang ke kiblat, ke depan. Tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi ke depan. Ini pendapat Imam Malik. Kenapa beliau berpendapat seperti ini? Menyelisih pendapat yang pertama. Alasan beliau, dua hadits tadi dhaif. Tidak sah. Kenapa bisa tidak sah? Kita lihat kembali hadits pertama. Bahwa tadinya Rasulullah pandang ke atas. Setelah turun ayat Qad aflahal mu'minun, ayat pertama dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, maka Nabi tundukkan pandangannya ke tempat sujud. Hadits ini bukan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan dari riwayat Abu Hurairah. Ini merupakan ucapan dari Muhammad ibnu Sirin, tabi'in. Kalau kita pernah belajar istilah mustalah hadits, ini hadits mursal. Yaitu seorang Muhammad ibnu Sirin menyatakan Rasulullah dulu pandang ke langit, setelah turun ayat pandang ke bumi. Yang menukilnya Muhammad ibnu Sirin tidak berjumpa dengan Nabi, sehingga menyebabkan hadits itu adalah hadits yang dhaif. Karena terputus sanadnya. Muhammad ibnu Sirin tidak hidup di masa Nabi. Tidak hidup, tidak sezaman. Karena dia mengambil periwayatan dari sahabat, bukan dari Nabi. Karena tidak dapat masanya. Karena kalau dapat masanya Nabi, namanya sahabat, bukan tabi'in. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala seperti Al-Imam Al-Baihaqi sendiri belum meriwayatkan. Al-Baihaqi ulama Syafi'iyah. Beliau yang meriwayatkan hadis tadi, tapi belum menjelaskan bahwa hadis itu adalah mursal. Itu ucapan riwayat dari Muhammad ibnu Sirin kepada Nabi. Ini juga diterangkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Irsyadul Faqih juga mengatakan demikian. Imam Ibnu Katsir madhab Syafi'i. Demikian pula Imam Nawawi. Imam Nawawi lebih terkenal lagi dalam madhab Syafi'i karena beliau yang memiliki buku yang rujukan dalam madhab Syafi'iyah. Karena beliau hanya menukil madhab Syafi'i. Selalu beliau katakan menurut sahabat-sahabat kami, maksudnya Syafi'i. Iya. Imam Nawawi juga mengatakan ini tidak benar dari Nabi. Ini ucapan dari Muhammad ibnu Sirin, dia sandarkan kepada Nabi. Dia sandarkan kepada Nabi dan dia adalah dengan itu hadits yang dhaif. Terus bagaimana hadits kedua? Hadits Aisyah. Bahwa Nabi masuk Ka'bah tidak pernah memandang selain tempat sujud. Ini hadits tentunya lebih parah daripada yang pertama. Makanya Imam Malik tidak pakai. Kenapa bisa? Karena hadits Aisyah
yang mengatakan bahwa Nabi masuk Ka'bah, pandangannya tidak pernah berpaling dari tempat sujudnya sampai keluar, ini hadis palsu. Tidak benar penukilannya dari Nabi SAW. Diterangkan oleh Al-Imam Abu Hatim di dalam kitab Al-Ilal, hadis-hadis yang memiliki cacat, kata beliau, mungkarul hadis. Ini hadis mungkar, palsu. Karena Aisyah tidak masuk bersama Nabi di Ka'bah juga. Iya. Tapi dia nukil bahwa Nabi katanya masuk Ka'bah. Kemudian sanadnya tidak sahih dari Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Malik tidak memilih pendapat yang memandang ke tempat sujud. Bahkan orang Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa tidak ada dalil kami yang kuat. Karena orang Syafi'iyah sendiri yang mendoibkan hadis itu. Orang Syafi'iyah sendiri yang melemahkan hadisnya. Cuman mereka tetap berpendapat disunnahkan dengan alasan itu lebih khusyuk. Itu saja. Kalau secara dalil tidak. Secara dalil tidak ada yang sahih. Cuman kenapa orang Syafi'iyah mengatakan sunnah kita pandang tempat sujud lebih khusyuk. Kita kan dianjurkan untuk khusyuk dalam salat. Dianjurkan untuk khusyuk dalam salat. Adapun Imam Malik rahimahullah yang punya pendapat bahwa memang kalau memang untuk alasan khusyuk tidak apa-apa. Kita pandang ke tempat sujud. Tapi kalau kita mengatakan bahwa harus ke tempat sujud, tidak boleh ke depan, itu tentunya tidak ada dalil yang sahih. Bahkan yang sahih lawan daripada pendapat itu. Ada hadis Anas ibn Malik, pelayan Rasulullah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, "Shalla lana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi pernah sholat mengimami kami. Artinya belum menyaksikan. Karena belum pembantu dari Rasulullah. Tsumma raqiyal mimbar. Setelah sholat, Nabi naik mimbar. Seperti biasa beliau kadang setelah sholat memberikan mau'idah, nasihat dan pengajaran, taklim kepada para sahabat. Walaupun tidak setiap kali sholat. Kadang beliau hanya duduk berzikir, bersandar di tembok. Iya. Tapi kadang beliau habis sholat, beliau naik mimbar. Karena beliau memberikan pelajaran dan pengajaran kepada para sahabat. Naik mimbar. Fa asyara biyadaihi kiblatil masjid. Maka Nabi SAW menunjuk dengan tangannya ke arah masjid. Yaitu belum menghadap ke depan, ke sini, ke jamaah, dan belum mengisyaratkan dengan dua tangannya, ke kiblat. Ke kiblat. Tsumma qala, belum berkata, ra'aitu mundu sallaitu lakumus shalah al-jannata wan nar mumastilataini fi kiblati hadal jidar. Saya sungguh melihat tadi semenjak saya sholat mengimami kalian, surga dan neraka tergambarkan di kiblat tembok ini, di tembok. Dari sini kata para ulama rahimahumullah yang menguatkan bahwa pandangan itu ke depan. Nabi tunjuk tembok. Berarti Nabi pandang tembok. Nabi melihat tembok. Bukan melihat ke tempat sujud. Nabi lihat tembok. Iya. Ini dalil mereka pertama. Dan dalil mereka yang kedua ada juga di hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim. Bahwa Nabi pernah sholat di kamarnya Aisyah. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Setelah sholat, Nabi bilang kepada Aisyah, ini tirai al-hatni anifan. Sholat. Melalaikan saya barusan di sholat.
gordennya Aisyah. Maka belum menyuruhnya untuk membukanya dan mengganti dengan gorden yang lain. Poin kita adalah, Nabi pandang gordennya. Nabi pandang tirai ke depan. Bukan pandang ke tempat sujud. Makanya dengan dalil ini, maka pendapat Imam Malik itulah yang tepat. Bahwa arah pandangan dalam sholat itu ke depan. Kecuali di depan ada yang membuat kita tidak khusyuk, kita pandang ke bawah. Seperti pendapat Syafi'iyah. Seperti pendapat Syafi'iyah. Karena mereka bilang pandang ke depan. Cuman untuk lebih khusyuk, pandang tempat sujud. Tapi kalau kita pandang ke depan, kita tetap khusyuk ke depan. Karena tidak ada hadits yang sahih tentang ke tempat sujud. Kecuali dengan alasan khusyuk. Kecuali dengan alasan khusyuk. Ini terkait dengan masalah pandangan. Masalah berikutnya juga ada kaitannya dengan sholat ini, tapi ini terkait dengan sholat berjamaah, yaitu melurus dan merapatkan sholat. Karena ini yang dilakukan sebelum sholat. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat bahwa disyariatkan bagi orang yang sholat berjamaah untuk meluruskan shofnya dan merapatkan shofnya. Tidak ada perselisihan akan disyariatkannya. Sangat banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi mengatakan akimu as-shaf fis shalah. Tegakkan shaf, luruskan shaf dalam salat. Sawu sufufakum, lurus, samakan, ratakan shaf kalian. Syuddul khalal, tutup yang kosong. Tutup celah. La tad'u furujati lisyaitan. Jangan memberikan ruang untuk setan. Karena setan Pak kalau komat lari. Kalau komat muadzin lari sambil kentut. Selesai komat datang lagi dia bersop dengan kita. Membisikkan kita. Nah, kalau kita sopnya renggang, berarti kita biarkan setan untuk bersop bersama kita, membisikkan kita. Maka Nabi bilang, syuddul khalal, tutup yang kosong. Tutup ruang, tutup lubang. Hadu bainal manakib wal aqab. Sejajarkan antara bahu dan tumit. Dan tumit. Semua ini hadits sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan disyariatkannya untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Iya. Cuman para ulama rahimahumullah hanya berselisih pendapat terkait dengan wajib atau sunnah. Ini disyariatkan, itu disepakati. Tapi itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, artinya berdosa kalau kita tidak rapat. Berdosa kalau kita tidak lurus. Sebagian ulama begitu. Seperti orang-orang Dohiriyah. Dan juga sebagian Hanabilah. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan selainnya mengatakan sunnah. Artinya tidak batal sholat. Cuman orang yang tidak merapatkan shaf, dia tidak sesuai dengan sholatnya Nabi. Dia tidak ikut anjuran Nabi. Karena Nabi kan bilang, sudah hadis-hadis tadi. Luruskan shaf. Rapatkan shaf. Tutup yang renggang. Tutup yang kosong. Kita tidak jalankan anjuran Nabi. Walaupun itu anjurannya bersifat sunnah. Cuman kan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma'atakumur rasul fakhudhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Itu kan perintah Allah. Memang Allah perintahkan kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul. Maka untuk keluar dari silang pendapat, apakah kita berpendapat sunnah atau kita berpendapat wajib, lurus dan dapatkan. Karena semua sepakat bahwa disyariatkan. Cuman berdosa atau tidak. Itu saja perbedaannya. Berdosa atau tidak. Yang jelas, sholat tidak batal. Sholat tidak batal. Cuman kalau yang berpendapat wajib, berdosa. Yang berpendapat sunnah,
tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Dan ini sangat penting. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak takbir kecuali saf itu rapat. Nabi tidak takbir. Bahkan pernah Nabi sudah menghadap kiblat, beliau sudah mau takbir. Beliau lihat ada perut, ada dada, bukan perut ya, dada. Salah bahasa kalau perut itu tidak bisa diatur. Pasti ada yang maju ke depan. Kan ada sebagian teman kita, ya alhamdulillah perutnya langsing, ada juga yang ya tidak terlalu langsing. Kan begitu, bukan perut, dada. Dada. Iya. Jadi ada, karena kalau dada pasti bahu sama. Iya. Segendut apapun orang, pasti dadanya tidak ikut gendut ke depan. Itu kan enggak. Jadi bahu kan. Jadi Nabi pernah mau bertakbir. Beliau melihat bahwa ada dada yang maju. Maka beliau tidak jadi takbir. Beliau luruskan. Bahkan lebih serius lagi adalah Umar Ibn Khattab. Beliau bahkan mengutus. Karena kaum muslimin sudah ramai. Banyak di masanya Umar. Pak. Iya. Yang sholat. Maka beliau. Karena dulu tidak ada juga pengeras suara. Mengutus orang untuk periksa shaf di jalan. Seperti Bapak tadi yang jalan Kota Amal. Begitu dulu diutus. Orang untuk melihat shafnya sudah lurus atau belum. Kalau dikatakan sudah lurus, baru belum bertakbir. Nah, ini tentunya pentingnya meluruskan shaf. Kemudian masalah terakhir, masih ada waktu? Baik. Masalah terakhir yang juga penting untuk diingatkan adalah masalah sholat berjamaah. Ini terakhir sebelum kita bertakbir. Masalah sholat berjamaah. Sama dengan pembahasan meluruskan shaf. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama seluruh madhab bahwa sholat berjamaah di masjid itu disyariatkan. Itu bedakan pembahasan dulu ini. Karena sebagian orang kadang bermudahan padahal itu disyariatkan. Siapapun yang punya madhab, dalam madhab fikih yang dianggap, yang diikuti, semua bersepakat bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah disyariatkan. Disyariatkan. Iya. Hanya saja mereka berselisih terkait dengan hukumnya, Pak. Orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid, laki-laki, berdosa atau tidak, sholatnya sah atau tidak, itu saja yang diperselisihkan. Kalau disyariatkannya, sepakat. Makanya siapa yang mau keluar dari silang pendapat terkait dengan hukumnya, ikut saja berjamaah di masjid. Selesai masalah. Mau kita berpendapat nanti sunnah, wajib. Iya, wajibnya fardu kifayah atau fardu ain. Kita sholat berjamaah di masjid sudah selesai masalah. Keluar dari silang pendapat. Iya, karena ini sepakat disyariatkan. Hanya saja mereka berselisih pendapat terkait dengan hukumnya. Ada di antara para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah fardu ain. Atau fardu ain, wajib bagi setiap orang. Wajib bagi setiap orang. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan sekelompok dari ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah. Seperti Abu Thawr, Ibnu Huzaimah, Ibnu Mundir, Ibnu Hibban. Ini semua ulama Syafi'iyah dari kalangan ahli hadis. Iya. Dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki fardu ain. Wajib ain. Iya. Di sana ada pendapat kedua. Yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid fardu kifayah. Tadi kan fardu ain, Pak. Wajib bagi setiap orang. Tidak bisa diwakilkan. Iya, tidak bisa diwakilkan. Pendapat kedua, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ke masjid, yang lain gugur dosanya. Misalnya apa di Pontikui. Sudah ada jamaah yang di masjid. Yang melakukan sholat berjamaah. Yang menjawab adzan. Maka kalau ada jamaah lain sholat di rumah,
Tidak ada masalah, tidak ada dosa baginya. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa diwakilkan dengan orang lain. Ini pendapat kedua. Dan pendapat inilah nas dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i punya pendapat, sholat berjamaah di masjid, fardu kifayah, Pak. Artinya kalau sudah ada di Makassar ini, orang melakukan sholat jamaah bahkan di Masjid Kabir misalnya. Mereka bilang di Masjid Jami, Masjid Al-Markaz, Masjid Raya. Sudah ada yang sholat berjamaah di situ. Tidak wajib sholat berjamaah di selain Masjid Jami. Di selain Masjid Al-Markaz, selain Masjid Raya. Tidak wajib, gugur. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan disinilah yang dipegang oleh mayoritas ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Murid-murid Imam Syafi'i ke belakang. Orang-orang terdepannya itu fardu kifayah. Pendapat ketiga adalah sunnah muakkadah. Tidak fardu. Bukan fardu. Fardu kan wajib. Sunnah. Pendapat ketiga, sunnah. Tidak berdosa dengan meninggalkannya. Ini pendapat dinukil dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang mengatakan sunnah. Sunnah. Dari tiga pendapat ini, mana sebenarnya pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat. Yang mengatakan sunnah itu dulu. Karena dalil yang mengatakan fardu, wajib, atau wajib kifayah itu sama. Sama dalil. Yang mengatakan sunnah saja. Dulu kita sebutkan. Yang mengatakan sunnah adalah hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi. Bisa bi'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Kelebihannya, perbandingannya 20 derajat, 27 derajat. Kata mereka ini kan dikatakan lebih utama. Kapan dibilang lebih utama? Ya sunnah. Itu menunjukkan sunnah. Itu kata mereka. Sementara mengatakan fardu, wajib. Dalil mereka sangat banyak. Pertama mereka dalil dengan Quran. Surah An-Nisa 102. Nabi pernah keluar perang bersama para sahabat. Allah katakan kepada mereka, idza wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum. Apabila kamu berada di tengah mereka saat perang, maka kamu tegakkan salat untuk mereka berjamaah. Dan hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersama. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu itu musuh berada di arah kiblat. Karena kaum musyrikin, ini ayat diturunkan karena kaum musyrikin berbisik-bisik di antara mereka. Mereka tidak serang Nabi, dia tunggu waktu sholat. Mereka bilang kita tunggu, jangan dulu serang. Ada waktu sebentar, bahwa sholat lebih berharga daripada mereka. Bagi mereka daripada sholat, daripada nyawa mereka bahkan. Jadi mereka bilang kita tunggu, kita serang sebentar. Maka turunlah ayat ini. Mensyariatkan sholat berjamaah dalam keadaan perang sambil jaga. Dinukil dalam hadits Bukhari Muslim. Nabi bersaf dengan dua pasukan, dua saf. Nabi depan, kemudian saf satu di belakangnya, dan saf satu di belakangnya lagi. Sholat berjamaah, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Selesai Nabi ruku. Semua dua baris pasukan ruku.
naik dari ruku. Dari ruku naik. Allah sami Allahu liman hamidah. Naik. Ketika sujud, saf pertama yang duluan sujud. 2 kali sujud. Sampai mereka sudah duduk, saf kedua turun sujud. 2 kali sujud. Mereka sudah selesai, baru naik. Baru naik sama-sama. Nabi menunggu, saf pertama menunggu sama Nabi. Sampai selesai sujud 2 kali sujud, saf kedua. Baru sama-sama naik. Langsung orang musyrikin. Ini orang bersolat tetap mereka siaga. Mereka siap berang. Ya, kan ada Allah yang kasih tahu. Mereka tidak tahu kalau disyariatkan seperti itu. Poin para ulama adalah ini saat takut. Ini perang. Musuh di hadapan. Allah syariatkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Bagaimana lagi tidak saat perang? Kita santai-santai di rumah. Kita tidak pergi sholat berjamaah. Kita tidak malu bersama kepada Nabi dan para sahabat. Dan ini menunjukkan wajibnya, Pak. Saat takut saja, sholat berjamaah. Inilah dalil mereka. Dan ini dalil yang paling kuat dan jelas. Karena saat takut, saat perang, disuruh sholat berjamaah. Apalagi saat aman. Saat aman. Ini dalil mereka pertama. Dalil mereka kedua. Ini juga agak jelas. Ini dalilnya. Datang kepada Nabi SAW, itu Ibnu Ummi Maktum. Seorang buta. Dua-dua matanya. Dia bilang, ya Rasulullah, laisa liqa yakuduni ilal masjid. Rasulullah sudah tahu belum buta. Wahai Rasulullah, saya ini tidak punya penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Saya tidak punya penuntun. Tidak ada penuntun yang menuntun saya ke masjid. Apakah ada rukhsah, ada keringanan bagiku untuk tidak ke masjid? Ini sudah poin ini. Orang buta meminta keringanan. Itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya kewajiban. Karena orang buta datang meminta keringanan. Untuk tidak sholat di masjid. Maka awalnya Nabi memberikan keringanan. Ketika dia mau pergi, Nabi tanya kepadanya satu pertanyaan. Hal tasma'un nida. Apa kamu dengar adzan? Kamu dengar adzan enggak? Apa jawabannya? Naam. Iya. Langsung kata Nabi, ajib. Jawab. Wajib. Buta, buta tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Dan kita tahulah waktu itu keadaan. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada jalan yang jelas seperti kita sekarang ini. Kita sekarang lorong-lorong sudah teratur. Iya, lampu jalan ada. Buta. Tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Nabi cuma bertanya kepadanya, kamu dengar adzan? Dia bilang iya. Wajib. Wajib. Ini dalil kedua. Dengan dalil-dalil inilah pendapat yang mengatakan fardu itu lebih tepat daripada yang mengatakan sunnah. Daripada yang mengatakan sunnah, Pak. Iya. Karena ada di sana orang tentunya kita maklumi bersama, banyak orang bermudahan. Tapi yang paling menarik adalah tadi yang saya nukil. Ternyata yang mengatakan sunnah itu bukan Syafi'i, Pak. Kan banyak orang di Indonesia akan bilang madhabnya Syafi'i tidak pergi sholat di masjid karena sunnah. Siapa yang berpendapat Imam Syafi'i? Dan itu pendapat Imam Malik. Itu adalah pendapat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini alhamdulillah dengan ini selesai hal-hal yang saya ingin sampaikan sebelum kita bertakbir. Insyaallah pertemuan depan berarti kita sudah masuk dalam takbir. Kita sudah masuk dalam takbir. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita masuk di tanya jawab jika masih ada waktu. Syukur Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa waktu sholat isya malam ini pukul 7:08 menit. Artinya kita masih memiliki waktu kurang lebih 7 menit untuk mungkin menjelaskan atau bertanya kepada Pak Ustaz jika ada hal yang masih kabur atau kurang jelas. Saya
persilakan kepada satu orang syahadat dan target. Ya, silakan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, misalnya ada tiang seperti ini, Ustaz, apakah sebaiknya cari yang kosong dikosongkan di antara tiang ini atau boleh seperti yang biasa? Terus yang kedua, misalnya kita dapat sholat berjamaah itu agak renggang, apakah kita sesuaikan di tengah-tengah atau kita lebih condong ke yang mendekati imam begitu? Baik. Ya. Untuk yang tentunya tiang itu adalah pembatal pemutus. Tiang itu adalah pemutus sah. Kita dianjurkan untuk menyambung sah. Maka sebenarnya pada dasarnya kalau ada tiang, kita tidak bersaf di situ. Kalau ada tiang, tidak bersaf di situ, kecuali ada maslahat yang lebih tinggi. Misal masjid penuh. Iya, masjid penuh, banyak jamaah. Tidak ada masalah kita berdiri antara dua saf, antara dua tiang. Karena ada namanya hajat, dibutuhkan. Sebagaimana kita boleh bersaf di samping imam. Padahal kan asalnya adalah sunnahnya saf di belakang imam. Tapi kalau masjid penuh, tidak ada saf, maka kita boleh bersaf bersejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Sama juga dengan tiang. Tiang itu adalah pemutus saf. Kita dianjurkan untuk menyambung saf. Jadi kalau kita jamaah sedikit, maka kita jangan bersaf di antara tiang. Karena itu adalah memutus saf. Nabi bilang sambung saf. Sambung saf. Iya. Jadi itu dilihat keadaan. Kalau jamaah sedikit, maka kita mundur di belakang tiang. Tapi kalau jamaahnya ramai, jamaahnya banyak, maka tidak masalah. Kan itu dibutuhkan. Ya, kita dimaafkan hal tersebut. Dan orang yang sholat, walaupun diputus oleh tiang, tetap sah sholatnya. Jadi perhatikan, jangan sampai kita mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Tidak, sah. Kenapa? Karena menyambung sholat, hukumnya adalah sunnah. Bukan fardu. Bukan kewajiban yang kita akan berdosa dengannya, atau kita akan batal sholat dengannya. Bukan. Ini sunnah yang Nabi anjurkan untuk kita. Itu wallahualam. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, masalah baik renggang ke arah imam. Semua itu kita rapatkan shaf adalah kiri atau kanan, maka kita ke arah imam. Kita ke arah tengah untuk merapatkan shaf. Jadi kiri ke arah imam, kanan ke arah imam, kiri. Semua seperti itu dalam ukuran merapatkan shaf. Karena mulai dari posisi imam yang di belakang imam. Itu wallahualam. Baik, alhamdulillah yang kami hormati, kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Ada dokter kita lagi satu orang yang bisa memanfaatkan. Oke. Waalaikumsalam. Sholat? Kalau orang awam, Pak, dalam artian dia belum tahu ilmunya, dimaafkan. Dimaafkan, Pak. Tidak ada sunnah kalau tidak kita tahu. Tidak ada kewajiban bahkan kalau kita tidak tahu. Jadi selama kita belum tahu, kemudian kita tidak rapatkan, maka kita dimaafkan. Tapi setelah kita tahu, kita lakukan. Kita lakukan. Cuman lakukan dengan halus kepada orang yang belum tahu. Karena Nabi bilang, layyinu baina aidi ikhwanikum. Lemah lembut di antara kaki teman kalian. Saudara kalian. Jangan sampai kita karena tahu, rapatkan sampai kita injak ujung jarinya teman. Jangan. Iya, pelan-pelan, Pak. Iya, kalau kita sudah tahu, kemudian teman-teman kita belum tahu. Kita lemah lembut, pelan-pelan, kalau Bapak bisa kasih tahu, kita kasih tahu. Kita sampaikan. Ternyata Nabi anjur. Seperti itu.
Wallahualam. Alhamdulillah habis waktu, kita cukupkan. Mohon maaf mungkin hari ini terlalu panjang tadi karena saya memang berencana mau selesaikan semua sebelum takbir di pertemuan kita hari ini. Mohon maaf agak panjang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi